lagi di channel Mada Agus Review. Kali ini gua mau review tentang tarian Bali terpopuler lengkap arti dan sejarah. Sebelum kita masuk ke topiknya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Nah, apa saja sih jenis-jenis tarian dalam kebudayaan masyarakat Pulau Bali? Nah, bagaimana sejarah penciptaan dan fungsi seni tari tersebut? Nah, salah satunya itu yang menjadi adalah pariwisata Pulau Bali adalah ragam kebudayaan yang unik ya. Nah, berbagai seni tradisi dapat kalian jumpai ketika beribu di Pulau Kecil ini. Nah, salah satunya adalah pementasan berbagai jenis tarian tradisional, baik di panggung, hiburan, taman budaya hingga juga area pura. Nah, Bali memiliki pula nama tari seperti tari Sulawesi, tari Primis, tari Megawat, tari Makapati, tari Tope, tari Pendet, terus tari joget dan sebagainya. Nah, namun dari sekian banyak tarian tradisional Bali tersebut, nah, secara garis besar dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu tari Bali atau sakral, tari Bababi, ada semi sakral, terus ada lagi tari bariha atau hiburan. Nah, pertama itu ada tari Bali atau wali. Tari sakral Bali ini juga terkenal dengan nama tari wali atau tari sayang. Nah, tarian ini hanya boleh dipentaskan tatkala ada sebuah upacara artinya ada ritual keagamaan yang bisa berlangsung ya. Nah, jenis tarian ini ditujukan untuk melengkapi rangkaian suatu upacara ya, keagamaan. Ada juga yang menganggap bahwa tarian ini dipentaskan untuk hiburan para leluhur atau para dewa-dewi kayangan yang sudah turun ke bumi. Nah, tari sakral ini biasanya dipentaskan di daerah pura, nah, dengan menggunakan berbagai perlengkapan dan pakaian tertentu. Ada juga tarian yang hanya boleh dipentaskan oleh gadis yang masih suci. Nah, ada beberapa jenis tarian tradisional yang digolong tari sakral, di antaranya itu ada 5 ya. Nah, yang pertama sayang tari adalah tari yang memasukkan unsur-unsur kerasukan guna menghibur dewi-dewi, meminta berkat dan menolak bala. Yang kedua adalah sayang jalan, yaitu tarian yang dimainkan oleh 2 orang laki-laki sambil menunggang kuda-kudaan yang terbuat dari rotan atau kayu ya, dengan ekor yang terbuat dari pucuk daun kelapa. Yang ketiga adalah tari rejang. Nah, tarian yang ditampilkan oleh wanita secara kelompok di halaman pura pada saat berlangsung ya upacara. Nah, tari rejang ini memiliki gerakan yang sederhana dan lumayan gemulai ya. Yang keempat adalah tari baris. Nah, merupakan jenis tari pria ditarikan dengan gerakan yang maskulin. Nah, berasal dari Pulau Bali yang bermakna prajurit. Tarian ini dibawakan secara kelompok antara 8 sampai 40 penari ya, tergantung ya. Nah, tari pendet ini merupakan yang kelima adalah tari pendet ya, merupakan tari penyambutan turut di dewa-dewi dalam upacara keagamaan yang dirasakan oleh warga Bali. Yang kedua, tari Bali. Nah, tarian ini merupakan jenis tarian semi sakral yang dapat berfungsi sebagai tari sakral dalam upacara tertentu dan sekaligus ya bisa sebagai tari hiburan ya. Nah, di area pura tarian ini biasanya dipentaskan pada halaman tengah ya. Nah, tarian ini biasanya mengiaskan suatu kelakon ya, kisah yang terkait dengan upacara artinya tersebut. Nah, yang termasuk tarian Bali itu adalah yang pertama tari topeng. Nah, tari topeng ini adalah tarian yang menggunakan topeng sebagai gambaran sebuah karakter atau tokoh. Nah, tari topeng ini beragam masing-masing ya, tapi daerah ya mempunyai nama keunikan sendiri.
Ada topeng sayang, ada topeng si Takaya, ada topeng paca, topeng pacagan, dan sebagainya lagi. Yang kedua adalah tarian kabur. Nah, sini telah matahari tertua di Bali, jaga pada tinggi memutihnya. Nah, tarian kabur merupakan tari lama, tari klasik Bali yang paling kaya dengan keragaman tari dan diangkat sebagai sumber segala tari klasik Bali. Nah, kabur berbentuk total teater di mana di dalamnya itu terdapat seni ya. Ada seni suara, ada seni sastra, ada seni drama, dan unsur lainnya. Nanti balik kabur diduga timbul setelah abad 15 yang dilakukannya bersumber pada cerita Panji. Yang ketiga dari Bali Bayan. Nah, tari ini merupakan jenis tarian hiburan. Nah, fungsi sebagai hiburan masyarakat ya. Tarian umum ini dibataskan di panggung atau gendong ya. Ada area dua pura. Nah, tarian Balian terus mengalami mereka sering ke seniman tari ya Pulau Bali. Nah, ada beberapa jenis tarian hiburan antara lain aja, joget, drama, gong, tari kecak, cengge, jarung arang, tari jiwasi, dan masih lagi ya. Nah, ketiga karya wisata Pulau Bali, kalian bisa menghasilkan beragam pementasan hiburan. Biasanya diadakan panggung pementasan ada di beberapa hotel, ada area pura yang sedang berlangsung upacara keagamaan, ada di rumah warga yang tengah melaksanakan upacara tertentu ya. Dan berbagai jenis tarian tradisional yang akses di Bali. Ada sesuatu tradisional plus modern yang paling populer dan sering ditunjukkan yaitu tari jenggot. Menurut cerita pertama itu adalah tari jenggot ya. Menurut cerita masyarakat setempat muncul tari jenggot di era 30-an di latar belakangnya oleh nyanyian sautan dari orang yang memetik kopi ya. Nyanyian sautan ini untuk tujuan membuat rasa lelah saat kegiatan memaknai kopi ya. Nah, hanya bahasa sautan yang sederhana tersebut kemudian berkembang menjadi inspirasi tercipta tari jenggot. Nah, tari jenggot ditarikan ada 10-16 orang penari secara berpasangan ya, yaitu kelompok putih dinamakan jenggot, sedangkan kelompok putra dinamakan kecak ya. Yang kedua adalah tari topeng. Nah, banyak negara daerah yang memiliki tarian menggunakan topeng aksesoris utama termasuk juga di Bali. Jika kita berbicara dengan budaya tanah air, maka Indonesia memiliki beberapa tari topeng antara lain topeng Jawa dari Jawa, topeng Malang dari topeng reog, topeng eleng, dan lain-lain ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa topeng itulah ada dirinya sejak zaman prasejarah ya. Nah, aksesoris yang digunakan pada wajah ini juga dimanfaatkan dalam pertunjukan seni drama dan seni tari ya yang ada di Bali, terkenal dengan nama tari topeng ya. Nah, ketiga ada tari Wirayuda. Nah, tari Wirayuda ini kan berasal dari dua kata, yaitu tari wira, yakni wira berarti pahlawan, tari yuda artinya perang. Nah, jadi tari yuda ini merupakan tari pertamakan peperangan dan menunjukkan kegagahan sosok laki-laki prajurit kerajaan. Nah, tari ini ditarikan adalah 2-4 pasangan penari pria yang membawa secara tombak ya. Nah, tari Wirayuda ini diciptakan untuk menggambarkan seorang prajurit Bali Dwipa yang sudah bersiap untuk maju bidang perang ya. Yang keempat tari Puspa Jari.
Nah, dilihat dari kata pembentuknya, Puspajali berasal dari kata puspa artinya bunga. Yaitu Sanjari itu sabda pengobatan merupakan setara pengamputan untuk para tamu kehormatan. Nah, acara ini dimentaskan oleh sekelompok penari putri dengan jumlah 5-7 orang dengan membawa pokalan atau piring tradisional yang berisi aneka kultur bunga harum ya. Nah, tari Puspajali ini menampilkan gerakan lembut rumah kumulai yang dipadukan dengan gerak-gerik ritmis yang dinamis ya. Nah, tari ini banyak menampilkan inspirasi dari gerakan rejang dan menggambarkan sebuah gadis yang dengan penuh rasa hormat menguasai kedatangan para tamu yang datang perut mereka. Nah, tari ini diceritakan oleh NLN Swasti Wijaya atau penata tari dan Inyoman Ida penata tabu piring pada tahun 1189. Yang kelima adalah tari baris ya. Sama halnya seperti tari Yuda, tari baris ini juga merupakan tari perang mengapakah perkasaan majurit atau kastaria ya. Namun, yang membedakan adalah tari baris ini merupakan tari sakral yang biasanya dipertunjukkan pada momen-momen khususnya di area pura. Nah, tari baris ini biasanya dibataskan antara 8-40 pria yang memakai pakaian tradisional ya. Para pejuang lengkap ornamen pada kepala, badok, dos lama, awil, baju brudru, celana panjang ya. Nah, masing-masing kabupaten memiliki ciri khas kostum tertentu sehingga tari baris ini menjadi cukup unik setiap kabupaten di Bali ya. Keenam adalah tari kecak. Nah, karena ingin Yuan kembali menonton pertunjukan tari Bali. Nah, tari kecak ini adalah pertunjukan tarian seni yang berbalut kisah drama, terutama kisah lakon Ramayana. Nah, unsur pemainan utama adalah laki-laki kecuali Dewi Sinta ya, dan beberapa pengiring perempuan. Nah, tari kecak ini adalah hasil karya wayang Libak bekerja bersama dengan pelukis Jerman Walter Spies pada tahun 30-an ya. Nah, para penari yang sedang duduk menikah ya menggunakan kain poreng atau motif kotak-kotak ya, kotak putih hitam seperti papai catur ya, menikahi pinggang serta menikahi pinggang mereka. Nah, selain itu para penari juga ada pula para penari utama jadi lagu memenangkan tokoh Ramayana seperti Rama, Sinta, Rawana, Hanuman, terus si Sugriwa ya. Ketujuh adalah tari barong. Nah, jika di Cina kita sering pertunjukan aksi barongsai, maka di Pulau Dewata juga ada jenis tari serupa bernama tari barong. Nah, tari ini digerakkan setelah ada sebelum muncul agama Hindu ya di Nusantara, sehingga merupakan tari sakral yang hanya dipentaskan pada upacara dua tertentu ya. Nah, kata barang ini berasal dari kata baruang yang berarti beruang. Terus ini ciri khas utama di mana terbentuk barang menggunakan aksesoris besar yang dimainkan dua orang laki-laki yang wanita sebagai bagian kepala dan sebagai bagian badan barang sehingga kelihatan seperti binatang kaki empat ya. 8 adalah tarian Cendrawasih. Nah, tarian Cendrawasih ini adalah hasil karya seni gerak I Gede Manik dan pertama kali ditampilkan di subdistrik atau kecamatan Sawang, Kabupaten Buleleng pada tahun 1920-an. Nah,
Tapi tari ini Jawasi yang sering ditunjukkan segini adalah hasil arahan geografi oleh NLN Swasti ya. Nah, Wijaya Bana yang dilaksanakan pada bila pertama di tahun 1188. Nah, seperti tari burung merak seperti Jawa Barat. Nah, dari Jawasi ini Bali mengabarkan keindahan burung Jawasi. Nah, burung merupakan ikon tanah Papua tersebut dalam masyarakat Bali. Nah, terkenal sebagai manuk Dewata. Nah, tadi Jawasi bertaskan dua orang wanita yang berperan sebagai burung Jawasi jantan dan betina. Kelak dua burung ini ibarat dengan sepasang burung yang bermadu kasih. Mereka meriuk-riuk ya, seperti sedang menari dan juga menyanyi ketika menjelang perkawinan ya. Yang kesembilan adalah Trunajaya. Nah, Trunajaya ini berasal dari kata Truna yang artinya itu pemuda dan Jaya artinya jaya atau puncak. Nah, sate dari Trunajaya mengabarkan gerak-gerik seorang pemuda yang baru menginjak dewasa. Nah, gerakan dan ekspresi ini mengabarkan bahwa perilaku seorang remaja yang tubuh kuat, terus penuh energi, emosional, dan pergerakan itu senantiasa yang mengikat hati seorang gadis. Nah, tari Trunajaya termasuk tari putra dengan ekspresi keras, namun ketegasan tari ini lebih mantap jika ditarikan oleh penari putri. Ke-10 adalah tari gong. Nah, salah satu tari klasik yang telah dicipta pada zaman kerajaan ya adalah tari gong. Nah, pada awalnya itu tarian ini hanya dipertontonkan di lingkungan Klaten ya. Nah, kata legong berasal dari kata leg yang artinya luas atau relatif. Dan kata gong sendiri itu berarti musik gamelan. Dengan demikian makna legong berarti tarian lemah kumulai ya, terikat oleh musik gamelan gong ya. Nah, ada beberapa jenis tari legong yang eksis dan berkembang di Bali, antara lain tari legong rasem di Klaten, tari legong Jobok, terus Lego Jago bawah dan musik lagi ya. Nah, 11 adalah tari pendet. Nah, tari pendet ini adalah jenis tarian klasik yang dipentaskan dalam kegiatan pemujaan atau upacara di pura. Nah, dan ini ya sebagai simbol pengakuan atas turunnya dewa-dewi ke alam dunia. Hasilnya perkembangan zaman. Nah, dari pengakuan ini diadopsi menjadi hiburan ada bari-barian yang menyambut tamu pembukaan acara resmi ya. Nah, Cleo Cafe yang mengaplikasikan tari pendet nih dari ucapan selamat datang adalah Iwaya Lindi pada tahun 50-an ya. Yang ke-12 adalah tari Panji Sembilan. Nah, tari Panji Sembilan merupakan sebuah tarian yang diciptakan oleh Inyoman Kara ya pada tahun 1142. Nah, tarian Panji Sembilan termasuk tari berjoka atau beras sehingga tidak dibataskan di area pura ya. Tarian ini menjelaskan tentang seorang putri bernama Garut Chandrakirana yang pergi mengembara ke luar istana ya dengan menyamar laki-laki bernama Ratu Panji. Nah, pengembaraan disebut dilakukan setelah sang putri kehilangan suaminya. 13 adalah tari Megapati ya. Tari Megapati ini berasal dari kata baga artinya binatang dan pati itu raja. Jadi tari ini adalah sebuah tarian melukiskan gerakan
ekor raja hutan atau singa yang sudah berkelana di tengah hutan ya. Untuk memburu masanya tali ini termasuk tali putar keras ya. Megapati ini diciptakan oleh I Nyoma Kara pada tahun 1142. Nah, tarian ini merupakan tarian tunggal yang berasal ditarikan oleh satu orang penari putra. Namun dalam hal ini Megapati bisa dibacakan oleh perempuan dengan mimik yang gagah. Nah, tarian Megapati dalam tari performan memiliki fungsi sebagai hiburan masyarakat ya, dan bisa dibataskan di dalam mengisi acara dalam upacara agama atau acara resmi ya. 14 adalah tari kopara. Nah, tari kopara merupakan dari tradisi Bali yang menciptakan 3 lagu sekelompok pengembara sapi di suatu ladang atau tempat pengembaraan. Nah, karena kata kopara sendiri diambil dari bahasa Kawi yang berarti pengembara sapi. Nah, dari kopara ini biasanya dipentaskan 4-8 orang ya penari putra. Yang ke-15 adalah tari condong. Nah, tari condong ini umumnya digunakan sebagai penduruhan tari legong. Nah, tari ini dibawakan dengan iringan oleh gamelan panggulingan ya. Nah, tari condong ini adalah tarian tradisional yang dicipta pada abad 19 ya, di lingkungan keraton atau istana kerajaan Bali sehingga tidak dapat diketahui dengan pasti tokoh yang menciptakan tari ini. Namun menurut kepercayaan masyarakat, nah bahwa asal mulai ini ya, bermulai ini dari seorang pangeran dari Sukawati yang sakit parah. Sekian dari review sebenarnya ke tarian Bali, tapi sekian sebaiknya tarian Bali meskipun bagaikan terlalu panjang videonya. Sekian dari gua sampai tentang review tarian Bali terpopuler, lengkap, arti dan sejarah. Sekian dari gua sampai jumpa, bye.